Pemirsa, kita lanjutin lagi ya obrolan bersama Mbak Ayu mengenai klaim asuransi ini. Mbak, ini tadi lanjut lagi nih, kita pengen tahu soal penyakit bawaan. Nah ini apa nih? Oke, penyakit bawaan biasanya disebut bawaan orok gitu ya. Ah-ah. Itu sebenarnya benar. Jadi penyakit bawaan itu penyakit yang didapatkan oleh janin semenjak di dalam kandungan. Oke. Jadi pertumbuhan janinnya sendiri tidak sempurna. Akhirnya penyebabnya kita tidak tahu apakah itu faktor lingkungan atau memang kondisi orang tuanya atau si ibu hamil ini yang tidak bagus gitu. Nah, biasanya ini dikecualikan di dalam polis. Ada Nggak juga masuk yang tuh ya di polis ya? nggak di cover dalam polis. Oke. Ada juga yang namanya pre-existing condition. Pre-existing condition itu kondisi yang sudah ada sebelum dia masuk asuransi. Kenapa dikecualikan? Karena memang kalau kan ada kecenderungan ya orang yang sakit itu masuk asuransi lebih besar dibandingkan orang yang sehat. Kalau semuanya yang masuk ini yang sakit. Jadinya Rugi. preminya akan tinggi gitu. Kasihan nanti yang sehat malah nggak bisa masuk asuransi karena nggak terjangkau. Ini yang kita hindari. I see. Ini at least dengan adanya Mbak Ayu ini kita jadi jelas banget kan gimana maksudnya apa yang menyebabkan klaim itu nggak bisa diproses atau tidak boleh, terus dokumen-dokumen apa aja yang memang harus kita sediakan ya kalau kita mau klaim gitu kan. Nah tuh semua udah jelas Bayu, gimana? Jangan salah. Jadi Masih itu- sebenarnya kalau ada klaim yang agak mencurigakan gitu ya, masuk dalam pengecualian atau tidak. Kadang-kala kita turunkan petugas ke lapangan untuk mengecek ada yang mencurigakan atau tidak. Tujuannya itu adalah lebih memberikan klaim ini layak untuk dibayar atau tidak. Betul, betul. Jadi kita Karena tuh ada benar-benar kasus penipuan juga kan ya, Mbak Ayu Nah, ya. kita tuh benar-benar gimana caranya klaim itu bisa dibayar. Makanya kita terjunkan petugas ke lapangan. Kalau menemukan eviden atau bukti yang sebaliknya baru kita tolak. Jadi intinya asuransi itu pengen bagaimanapun juga caranya untuk bisa membantu orang lain ya. Betul, Demi kenyamanan dan keamanan toh namanya kan tentunya. proteksi ya Ya, kan. ya. Mbak Ayu, tapi ini penjelasan-penjelasan kayak gini harusnya kita dapat dari mana ya? Dari polisnya ada Di tertulis polis atau- tertera dong, Semuanya ya kan? ada di dalam polis. Jadi pastikan begitu terima polis itu dibaca dengan teliti, Betul. dipahami. Banyak yang cuma tanda tangan langsung iya, aja, kalau ya kan? tidak tahu tanya agennya, kalau agennya tidak bisa memberikan jawaban, tanya perusahaan asuransinya. Gitu, Karena baik. nasabah itu punya hak dalam 14 hari setelah tanggal penerbatan polis, kalau ada yang tidak disetujui dari term and condition-nya, Yang kita udah bacain ya. persyaratan polisnya itu bisa dibatalkan dan preminya kembali full. Tuh, Full 100%. Full. Oh, ini agent penting ya berarti. kan? Karena Dan banyak kita juga penting banget membaca polis Iya, tersebut. betul. Jangan cuma habis itu begitu dapat tanda tangan simpen. Ya Jadi kan? benar yang tadi kamu bilang, misalnya dikasih dokumen 20 halaman, kamu bacanya, tanyanya 25, itu benar. 25 halaman kalau perlu. Tapi agent juga kadang-kadang nggak ngejelasin sih, cuma ngejar komisi doang tuh gimana tuh. Ya, tapi Mbak? Kamu udah salah sih, kamu cari cara ngobrol sama agennya kali, bukan agen asuransi, kamu agen gas kali. Bukan, agen voucher handphone. Wah, Sama agen isi ulang air minum. Sembarangan. Tapi gimana nih Bayu, ini kan udah jelas banget nih dari si ibu, Iya, udah iya mulai sih. berubah belum pikiran kamu? Nah, Sedikit-sedikit, little-little? pokoknya yang jelas aku akan bikin susah tuh hidupnya agent-agent Ya Aduh. enggak, asuransi. jangan tujuannya untuk bikin susah, tapi memang tuh ya kalau emang bikin susah untuk akhirnya Memperjelas. kamu mengerti sih nggak masalah Ya juga enggak, ya. pokoknya kalau biasanya cuma nanya 1-2 pertanyaan, sekarang sampai 100 pertanyaan. Sampai detail, ini polisnya, hurufnya, fontnya, ukuran berapa. Mbak Ayu nggak tahu kan ukuran 11. Dia tahu. Inilah orang yang sudah bekerja selama hanya 18 tahun saja ya Bu 18 ya. tahun saja. Astaga. Dia tahu fonnya. Jangan bercanda Mas ya, hati-hati Mbak Ayu. say gitu. Jadi Tapi bener loh, Ya, ya, ya. semua hak nasabah untuk bertanya. oke, Jadi oke. pastikan paham sejak awal. Kalau perlu jangan beli kalau nggak paham. Oke. Jadi tentang stigma asuransi bahwa beli mudah, klaim susah, itu salah ya. Salah. Itu mungkin balik lagi ke kita sebagai mungkin nasabah, kita nggak cek dari awal. Betul. Jadi yang harus diperhatikan kalau kita membeli asuransi adalah coba diperhatikan baik-baik, polisnya dibaca dengan baik. Terus apalagi nih Bu? Polis diperhatikan dibaca dengan baik. Jika ada pertanyaan tanyakan ke Nah, itu agennya, milih agennya yang benar, yang berlisensi AAJI, Asosiasi
asuransi jiwa Indonesia. Oke. Jadi profesionalismenya sudah standar. Betul. Itu jelas tuh. Makasih banget ya Mbak Ayu, kita jadi lebih jelas nih. Kalau sampai Mbak Ayu nggak ngerti juga, aku nggak ngerti bener-bener deh. Enggak. Aku sudah kamu pulang sekarang juga. Ya ampun, nih bener-bener mau habis. Gimana sih, Nanti aku balik deh ke Aduh, unitku. tetap aja emang harus pulang juga sih ya Mbak ya. Nah pemirsa, semoga Anda juga sudah cukup jelas mendengarkan tentunya mengenai tema kita stigma asuransi, klaim mudah. Beli mudah, klaim susah. Kalau klaim balik ya, kalau klaim mudah ya. Beli mudah, klaim susah. Kita tadi sudah cukup banyak mendapatkan informasi. Tentunya kita sebagai nasabah harus lebih hati-hati. Dan juga tentunya dalam artian kita harus baca dengan benar nih. Tips-tipsnya sudah dikasih, kita juga sudah tahu banyak. Kayaknya ada waktunya kita untuk pamit mundur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa lagi tentunya minggu depan di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Kamu mau pulang jam berapa? Sekarang aja deh. Kenapa sih? Aku mau lanjut lagi ngobrol soalnya. Ya ampun, aku mau Cewek-cewek ikut. saja. Ya ampun, nih aku bisa cewek. Cewek-cewek oke deh ya. Gosip-gosip biar update.